Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas contoh soal terkait pengukuran dalam fisika. Bersama saya, Siti Nurhidayah Harahap, dan teman-teman saya, Nadia Salsabila, Rahmayani Sihite, dan Windy Anissa Husnida. Kita akan menyelesaikan beberapa soal yang akan membantu kalian memahami pengukuran lebih baik. Yuk, langsung kita mulai. Soal yang pertama, ubahlah 7,5 km ke satuan meter. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan faktor konversi yang sudah diketahui. Kita tahu bahwa 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi, bisa kita tulis 1 km sama dengan 1000 meter. Langkah selanjutnya adalah dengan mengalihkan 7,5 km dengan faktor konversi yang sudah kita tahu tadi. Jadi, kita punya 7,5 km dikali 1000 per 1 km. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa satuan kilometer akan saling mencoret, sehingga yang tersisa adalah satuan meter. Sekarang tinggal kita kalikan saja, 7,5 dikali 1000 sama dengan 7500. Jadi 7,5 km itu sama dengan 7500 meter. Selanjutnya soal nomor 2. Konversikan 0,002 meter menjadi satuan milimeter. Untuk soal ini, kita diberikan informasi bahwa 1 mm sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Tapi, untuk memudahkan perhitungan, kita biasanya menggunakan konversi 1 meter sama dengan 1000 mm. Jadi, untuk mengubah 0,002 meter ke milimeter, kita kalikan 0,002 meter dengan faktor konversi yang sudah kita tahu, yaitu 1000 mm per 1 meter. Perhatikan bahwa satuan meter akan saling mencoret sehingga yang tersisa adalah satuan milimeter. Sekarang kita tinggal mengalihkan. 0,002 mm dikali dengan 1000 mm per 1 meter. Di mana hasilnya adalah 0,002 meter sama dengan 2 mm. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Berapa jumlah angka signifikan pada pengukuran 0,0450 kg? Nah, apa sih itu angka signifikan? Angka signifikan adalah angka-angka yang benar-benar bermakna dalam suatu pengukuran, yang menunjukkan presisi alat ukur yang digunakan. Untuk menentukan jumlah angka signifikan, ada beberapa aturan yang perlu kita ingat. Yang pertama, semua angka selain 0 di antara angka lainnya adalah angka signifikan. 0 yang terletak di antara angka selain 0 juga dianggap signifikan. Selanjutnya, 0 yang terletak di depan angka, misalnya pada angka 0,0450 tidak signifikan, karena hanya menunjukkan posisi desimal. 0 yang terletak setelah angka dan di belakang desimal adalah signifikan, karena menunjukkan presisi pengukuran. Sekarang, mari kita lihat angka 0,0450 kg. Angka pertama adalah 0, yang tidak signifikan karena hanya menunjukkan posisi desimal. Angka kedua adalah 4, yang signifikan karena itu adalah angka yang nyata dalam pengukuran. Angka ketiga adalah 5 yang juga signifikan. Angka keempat adalah 0, yang terakhir setelah desimal. Jadi, ini juga signifikan karena menunjukkan tingkat presisi pengukuran. Jadi, jumlah angka signifikan dalam 0,0450 kg adalah 3 angka signifikan. Jadi, 3 angka signifikan tersebut adalah 4, 5, dan 0 terakhir. Berikutnya yaitu soal nomor 4. Konversikan 5 meter per sekon ke kilometer per jam.
pembahasannya, untuk mengubah satuan kecepatan seperti ini, kita perlu menggunakan beberapa faktor konversi yang sudah kita ketahui. Yang pertama, 1 meter sama dengan 0,001 km. Yang kedua, 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Jadi, langkah pertama adalah menuliskan faktor konversi ini dalam bentuk persamaan. Maka kita akan kalikan nilai yang kita punya dengan faktor konversi yang sesuai. 5 meter per sekon dikali 1 km per 1000 meter dikali 3600 second per 1 jam. Di sini, satuan meter akan saling mencoret dengan meter di faktor konversi, dan satuan detik akan saling mencoret dengan detik di faktor konversi lainnya. Sekarang tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 1/1000 dikali 3600. Hasilnya adalah 5 dikali 3,6 sama dengan 18 km per jam. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Sebuah kabel serat optik memiliki panjang total 0,000000075 meter. Tuliskan panjang kabel tersebut dalam notasi ilmiah dan gunakan awalan satuan internasional yang sesuai untuk menyatakan panjang kabel dalam satuan yang lebih ringkas. Nah, di sini kita diminta untuk mencari notasi ilmiah dan awalan satuan internasional. Pada notasi ilmiah dapat kita tuliskan 7,5 dikali 10 pangkat minus 8 meter. Kenapa? Karena 10 pangkat minus 8 sama dengan 0,0000001. Jika dikalikan dengan 7,5 akan menghasilkan 0,000000075. Untuk mencari awalan satuan internasionalnya, kita lihat kembali bahwasanya kita tadi menggunakan 10 pangkat minus 8, di mana 10 pangkat minus 8 itu ada di antara nanometer, maka dapat kita tuliskan 75 nanometer. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Diketahui sebuah alat elektronik memiliki daya sebesar 1,2 kW. Nyatakan nilai daya tersebut dalam satuan watt. Kemudian, daya adalah satuan turunan yang didefinisikan sebagai watt sama dengan kilogram dikali meter persegi per second kuadrat. Jelaskan besaran pokok yang membentuk satuan watt. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonversikan kilowatt menjadi watt dan menjelaskan besaran pokok yang membentuk satuan watt. Nah, untuk konversi dapat kita tuliskan 1,2 kW sama dengan 1200 watt. Kenapa? Karena 1 kW sama dengan 1000 watt. Jadi tinggal kita kalikan saja. 1,2 kW dikali 1000 watt sama dengan 1200 watt. Untuk besaran pokok, kita lihat kembali. Watt sama dengan kilogram dikali meter persegi per second kuadrat, di mana kilogram merupakan keterangan massa, meter merupakan keterangan panjang, dan second merupakan keterangan waktu. Yaitu soal nomor 7. Berapa waktu yang diperlukan cahaya untuk menempuh 1 meter di vakum? Kecepatan cahaya C sama dengan 299.792.458 meter per sekon. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan D per V, di mana T adalah waktu, D adalah jarak, dan V adalah kecepatan. Langsung saja kita substitusi nilainya. T sama dengan 1 meter per 299.792.458 meter per sekon, sama dengan 3,34 dikali 10 pangkat minus 9 detik. Jadi, waktu yang diperlukan cahaya untuk menempuh 1 meter di vakum dengan kecepatan cahaya 299.792.458 meter per sekon adalah 3,34 dikali 10 pangkat minus 9 detik. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Dalam sebuah eksperimen fisika, energi kinetika sebuah bola yang bergerak diukur sebesar 500 Joule. Bola tersebut memiliki massa 0,2 kg. Anda diminta untuk mengonversi energi kinetika tersebut ke dalam satuan kalori, yang dimana 1 kalori sama dengan 4,18 Joule. Di sini
kita diminta untuk yang pertama, ubah energi kinetika bola tersebut ke dalam satuan kalori, dan yang kedua, jika energi yang dibutuhkan untuk memanaskan air adalah 1 kalori per gram, tentukan berapa banyak gram air yang dapat dipanaskan dengan energi kinetika bola tersebut. Pada soalan yang pertama, untuk mencari energi dalam kalori, kita membagi energi kinetik dengan 1 kalori. Jadi 500 Joule dibagi 1 kalori, yang dimana 1 kalori adalah 4,18 Joule. Jadi 500 Joule dibagi 4,18 Joule sama dengan 119,57 kalori. Untuk soalan yang kedua, untuk mencari jumlah gram dalam air, yang kita ketahui tadi kalorinya adalah 119,57 kalori dibagi dengan 1 kalori per gram, menghasilkan 119,57 kalori per gram. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Seorang ilmuwan mengukur jarak antara dua kota sebagai 5,2 km. Nyatakan jarak ini dalam meter dan dalam milimeter. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah satuan kilometer menjadi meter dan satuan meter menjadi milimeter. Untuk yang pertama, 5,2 km kita ubah ke meter, dapat kita tulis 5,2 dikali 1000 meter sama dengan 5200 meter. Untuk yang kedua, 5200 meter kita ubah ke milimeter, dapat kita tulis 5200 dikali 1000 mm sama dengan 5.200.000 mm, atau dapat kita tulis menjadi 5,2 dikali 10 pangkat 6 mm. Karena 10 pangkat 6 adalah 1 juta, jika dikalikan dengan 5,2 hasilnya adalah 5.200.000 mm. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir. Sebuah pengukuran panjang benda menghasilkan nilai 25,680 meter. Tentukan jumlah angka signifikan dalam hasil pengukuran tersebut. Di sini kita akan mencari angka signifikan. Angka-angka yang ada pada nilai 25,680 adalah 2, 5, 6, 8, dan 0. Di sini, angka 2, 5, 6, dan 8 adalah angka signifikan karena semuanya bukan 0. Salah satu aturan penentuan angka signifikan yaitu angka 0 di akhir angka setelah tanda desimal adalah signifikan. Maka, angka 0 terakhir juga dianggap signifikan. Jadi, jumlah angka signifikannya adalah 5, yaitu 2, 5, 6, 8, dan 0. Nah, kita sudah membahas beberapa soal mengenai pengukuran dalam fisika. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran kami, dan semoga apa yang telah kita bahas dapat membantu kita dalam memahami konsep dasar pengukuran. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.